Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang di channel dakwah Lentera Ahlul Bait. Kami mengharapkan support dan partisipasi dari segenap ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala supaya channel Lentera Ahlul Bait ini selalu mengudara. Bismillah Ta'ala. Ayat Al-Quran mengatakan, "Wahai Ahlul Kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agamamu kecuali dengan kebenaran." Arti gulat secara bahasa, melampaui batas. Gulat menurut istilah, keluar atau menyimpang dari agama dan mazhab yang hak dengan meyakini di diri seseorang ada sifat ketuhanan. Ini dinamakan dengan gulat bizat. Ada gulat yang berkeyakinan bahwa ia bukan seorang nabi, tapi diyakini ia sebagai seorang nabi. Ada juga gulat mensifati seseorang dengan sifat-sifat ketuhanan seperti al-ilmu, ar-razik, al-kholik, dan lain-lain. Sifat-sifatnya itu berdiri sendiri dan tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dinamakan dengan gulat fi sifat. Gulu atau kata gulat itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi gulat atau gulu arti secara bahasa itu dia melampaui batas tajawuz, yaitu seperti misalkan botol kapasitasnya 1 liter lalu kita isi lebih dari 1 liter air. Nah itu ketika dia luber dan tumpah keluar itu namanya gulu, melebihi batasan atau melampaui batasan yang tidak sesuai dengan kapasitas botol itu. Arti gulat tadi terbagi dua, yaitu gulat bizat dan gulat fis sifat. Zaman dimana sebelum dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat-umat sebelumnya ada yang dikategorikan gulat. Seperti umat Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah atau Uzair anak Allah. Dan umat Nasoro Al-Masih yaitu Nabi Isa dikatakan sebagai anak Tuhan. Dan kaum gulat zaman Rasul, yaitu mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Astagfirullah. Nah kalau kita lihat ayat Al-Quran yang berkenaan tentang gulu itu sudah disinggung dan sudah terjadi pada umat-umat terdahulu, seperti Bismillahirrahmanirrahim, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haq innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Jadi ahlul kitab pada saat itu diperingati oleh Allah, jangan kalian taghlu, yaitu apa? Melampaui batas tentang meyakini bahwa Isa ini adalah putra Maryam, bukan anak Tuhan. Nah itu Al-Quran mengatakan gitu, la taghlu, jangan kalian apa? Melampaui batas tentang mengatakan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah kebenaran. Nah itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Gulat terbagi beberapa macam. 1. Gulat As-Sabaiyah, yaitu pengikut Abdullah bin Sabah. Ia adalah orang pertama kali yang mencetuskan pemahaman gulat. Ia mengatakan bahwa zat Tuhan menyatu dalam diri Ali bin Abi Thalib. Dan ia juga mengetahui ilmu goib atau hal-hal goib dan kekuasaan lainnya. 2. Gulat Al-Hitobiyah, mereka pengikut Muhammad bin Abi Zainab Al-Asadi. Mereka berkata, Imam Ja'far Ash-Shadiq alaihi salam adalah Tuhan di zamannya. Ulama Syahrastani berkata, berita ini telah terdengar langsung oleh Imam alaihi salam dan dia berlepas dan melaknatnya. 3. Gulat Al-Mufawwidah, mereka mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan para imam, lalu Dia Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan mereka dan menyerahkan seluruh ciptaannya dan lain-lain kepada para imam. Batasan arti gulat jika dilihat dalam ayat-ayat Al-Quran ada beberapa pemahaman. 1. Mengkultuskan seseorang seperti Tuhan. 2. Mengkultuskan seseorang mempunyai sifat pencipta yang berdiri sendiri. 3. Mengatakan saya seorang mempunyai sifat rububiyah atau maha pengatur alam ini. Arti rububiyah di sini adalah yang maha pengatur tanpa menyandarkan atau tanpa menisbatkan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Pendapat yang mengatakan gulat terjadi setelah bisat atau penobatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka gulat ini mengatakan bahwa setelah Rasul akan ada lagi Nabi. Kalau kita lihat juga ya dari sudut pandang sejarah, jadi setelah khilafah Amirul Mukminin itu atau makom Amirul Mukminin
itu dirampas, dan pada pada waktunya Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menduduki kekuasaannya, itu banyak dari penguasa-penguasa atau sahabat-sahabat yang yang tidak setia atau ingkar atau bermaksiat kepada Rasulullah, ingin menjatuhkan kedudukan makom keluarga Nabi, wabil khusus kedudukan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Karena itulah mereka berusaha bagaimana cara mendiskreditkan, mengucilkan, mengasingkan keluarga Nabi ini. Sehingga dibikinlah tuhma, tuduhan-tuduhan yang tuduhan-tuduhan itu yang istilahnya sudah dikatakan fitnah yang sangat keji sekali. Misalkan bahwa Ali bin Abi Thalib di situ mempunyai sifat ketuhanan, Imam Ali dikatakan bahwa dia adalah Tuhan dan lain sebagainya. Ini dalam rangka supaya masyarakat ketika memandang Ahlul Bait, terlebih lagi Imam Ali, mereka akan akan menjauhkan. Dan di sini juga mereka orang-orang yang telah bermaksiat kepada Rasul atau ingkar atau tidak setia kepada Rasul berusaha mempecah belah umat pada saat itu. Lima, Gulat yang mengatakan bahwa taklif akan gugur jika marifat pada imam telah sempurna. Mereka berkeyakinan bahwa marifat kepada para imam akan menggugurkan taklif atau kewajiban-kewajiban seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain akan terbebas dari hukum syari. Imam Shadiq alaihi salam mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Abdullah bin Sabah sebab ia mengatakan Imam Ali mempunyai sifat ketuhanan. Demi Allah, Ali bin Abi Thalib hanya seorang hamba Allah yang taat kepadanya. Celakalah orang yang mendustakan atas nama kami. Perkembangan atau munculnya dari kaum Gulat ini, yaitu kita melihat bagaimana Islam itu menjadi kuat. Jadi masa Rasulullah itu Islam kuat, dan diperkuat lagi ketika Rasulullah mengangkat Imam Ali bin Abi Thalib itu sebagai imam setelah beliau wafat nanti. Nah, setelah itu setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Imam Ali bin Abi Thalib itu menduduki dari makom imamah yang telah dimandatkan atau ditetapkan oleh Rasulullah di Ghadir Hum. Nah, disinilah terjadi baiat. Jadi baiat yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, akan tetapi setelah jauh wafat Rasulullah itu berjalan, nah di sini ada pergolakan politik, ada pergolakan kekuasaan dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Lalu terjadilah kejadian yang disebut dengan Sakif, yaitu Sakifah Bani Sa'adah, yaitu yang mana di situ perubahan wasiat Nabi itu dirubah oleh sebagian sahabat yang tidak ingin makom atau kedudukan kepemimpinan ini dipegang oleh Imam Ali bin Abi Thalib, sehingga sebagian dari para sahabat ini yang istilahnya yang ingkar atau tidak setia kepada Rasulullah itu menggosok, merampas kepemimpinan Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, ini sebenarnya juga salah satu faktor muncul kaum Gulat yang ingin mensudutkan atau istilahnya memukul mundur supaya orang tidak suka kepada keluarga Nabi, wabil khusus kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka kaum yang mengatakan tentang kami Ahlul Bait, padahal kami tidak mengatakan demikian tentang diri-diri kami dan kami berlepas dari mereka-mereka. Fitnah terbesar yang dihadapi Imam Ali saat masa-masa pemerintahannya adalah kelompok yang mengatakan Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan meskipun dengan slogan sifat-sifat ketuhanan. Al-Alamah Al-Majlisi mengatakan, Gulat yang mengatakan bahwa Nabi dan para imam mereka sekutu Tuhan dan memiliki sifat ketuhanan, seperti penciptaan, memberikan rezeki, dan mereka mengetahui ghaib tanpa wahyu atau tanpa ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mengatakan bahwa para imam juga nabi-nabi.
Dan bagi siapa saja yang telah mengetahui para imam, maka dihukumi telah taat dan tidak ada kewajiban melakukan syariat apapun atau terbebas dari hukum taklif. Imam Ja'far As-Shadiq sempat memberikan warning kepada para pengikutnya yang terlalu berlebihan mencintai Ahlul Bait sehingga dikatakan mufrid, dan juga ada yang mereka membenci Ahlul Bait terlalu berlebihan sehingga disebut juga mufrid. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan ittaqullah wa azamullah, kalian bertakwalah kepada Allah dan agungkanlah Allah, wa azamu Rasulullah, dan agungkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, wa la tafaddalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi ahadan. Jadi jangan kalian berlebih-lebihan. Silakan kalian memuji Rasulullah, tapi jangan kalian memuji seseorang di atas keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Alamah Sayyid Ja'far Murtado Alamili dalam kitabnya Sirah Imam Ali Juz 26 termaktub masalah gulat di zaman Imam Ali dan bagaimana penanganannya. Gulat ini sebuah kelompok yang muncul di zaman Imam Ali dan akan terus dijumpai dan terulang dari masa ke masa. Di sini ada 3 sikap ulama Ahlul Bait dalam masalah keyakinan kaum gulat. 1. Syekh Shoduk dalam kitabnya I'tiqadat As-Shoduk halaman 109 ia mengatakan, keyakinan kami kepada kaum gulat dan Mufawwidoh adalah kafir dan mereka lebih bahaya dari kaum Yahudi, Nasoro, Majusi. Dan mereka para ahli bidah sebab mereka menghina dan menserupai Tuhan dengan sesuatu. Dan keyakinan kami bahwa mereka telah dibunuh. As-Shoduk juga mengatakan bahwa keyakinan gulat yang ada di zamannya mengatakan para imam telah diangkat ke langit. Wa ahibbu ahlal bait nabiyakum hubban muqtasidan. Jadi cintailah Ahlul Bait Nabi, para imam Ahlul Bait Nabi yang berasal dari keturunan Nabi, mulai dari Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, dan seterusnya. Nah, cintailah mereka sesuai dengan batasan-batasan ada. Wala taqlu wala tafarruq, jangan berlebihan. Mereka juga mengatakan Imam Husain alaihi salam itu tidak dibunuh, bahkan diangkat ke langit, dan yang dibunuh di Karbala ialah orang yang diserupakan Imam Husain. Nah, ketika berlebihan nanti itulah yang dikatakan dengan gulat. Mereka yang terlalu ifrat. Nah, ini adalah akibat dari apa? Salah pemahaman tentang siapa mereka Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taqulu ma la naqul, dan juga kata Imam Shadiq, jangan kalian mengatakan apa yang kita tidak katakan. Fa innakum in qultum wa qulna, maka kalian katakan apa yang kita katakan ini. Surah meriwayatkan dari Imam Shadiq alaihi salam, seorang laki-laki keturunan Abdullah bin Sabah berkata tafwid. Ia bertanya, apa itu tafwid? Aku berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Muhammad dan Ali dan memberikan keduanya kekuasaan untuk menciptakan, memberi rezeki, mematikan, dan menghidupkan. Imam berkata, musuh Allah subhanahu wa ta'ala telah berdusta dan telah menyimpang, tunjukkanlah kepadanya ayat Al-Quran tentang kaum gulat. Imam Ali juga mengatakan dalam sebuah hadisnya, yuhlik fi isnain, Allah akan membinasakan 2 orang, wala dzambun li, dan aku tidak ada urusan itu, kata Imam Ali. Muhibbun mufrid wa mubghidun mufrid, orang yang cinta berlebihan dan benci juga berlebihan. Cinta berlebihan yaitu kayak kaum gulat ini yang sudah terkena doktrin oleh orang-orang terdahulu, oleh sahabat-sahabat yang mengatakan bahwa dia ini adalah pengikut Nabi. Ternyata mereka ini adalah orang yang membenci Nabi. 2. Syekh Mufid dalam kitabnya Tashihul I'tiqad halaman 63 dikatakan, gulat itu telah melampaui batas dan mereka dengan jelas protes pada agama Islam dan mengatakan Imam Ali bin Abi Thalib dan para imam lainnya dari keturunannya sebagai Tuhan dan Nabi. Imam Ali alaihi salam mengatakan hukuman mereka dibunuh dan dibakar. Dijelaskan pula Mufawwidoh adalah bagian dari gulat. Mereka memisahkan diri dari kelompok gulat.
Keyakinannya hampir sama dengan Gulat bahwa para imam Ahlul Bait Nabi diberikan kekuasaan untuk melakukan apa saja termasuk penciptaan alam ini. Dan bukan di situ saja, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menciptakan Muhammad dan para imam saja dan tidak menciptakan selainnya. Tetapi merekalah yang menciptakan keberadaan alam ini beserta isinya. Fa'inallah subhanahu wa ta'ala faddalahu. Allah subhanahu wa ta'ala itu telah memuliakan Nabi Muhammad. Jangan kau muliakan seseorang di atas kemuliaan Nabi, itu tidak mungkin. 3. Al-Majlisi dalam kitabnya Al-Bihar Juz 25 halaman 336 menambahkan bahwa mereka para imam Ahlul Bait Nabi mengetahui gaib tanpa wahyu atau ilham. Dan barang siapa yang mengenal mereka maka dihukumi telah taat dan sempurna, hingga tidak perlu lagi melakukan kewajiban hukum. Ini semua tentang kaum Gulat yang dirujuk dalam kitab hadis dan sejarah. Tuduhan kaum Wahabi dan lainnya bahwa mazhab Syiah adalah kaum Gulat, itu tuduhan rajmun bil goib, tuduhan salah besar. Bahkan di sini Ahlul Bait Nabi yang menjadi korban kebodohan kaum Gulat. Sekali lagi, jangan membuat gaduh pada mazhab lain, bacalah dan pelajari dengan benar. Wassalamualaikum. Wassalam.